Kalian semua adalah para dokter dari Akademi Kedokteran Istana yang paling mahir dokter kepala. Malahan sakit kepala ringan Baginda saja tidak bisa dihentikan. Ampun Baginda, ampun Nyonya. Sakit kepalaku ini. Sudah sebulan lebih aku meninggalkan istana mencari dokter tapi tidak ada perubahan. Sepertinya selain guru kekaisaran Ye Changqing tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sayangnya, dia sudah pensiun di Kabupaten Aman selama bertahun-tahun. Satria, kirim orang ke Kabupaten Aman dengan cepat panggil guru kekaisaran Ye Changqing menghadap. Nyonya, perjalanan ke Kabupaten Aman pulang pergi setidaknya butuh 10 hari perjalanan Baginda sekarang kesakitan seperti ditusuk pisau khawatir. Kucima Mas Ben nunggu lagi. Segera berangkat ke Kabupaten Aman. Aku ingin mengunjungi guruku sendiri, hormat. Bukankah ini Dokter Y? Kenapa ditangkap? Dokter Y adalah tabib yang welas asih, biasanya dia merawat orang miskin tanpa memungut biaya. Ini melanggar hukum apa? Terdakwa di bawah Ye Changqing hari ini, aku akan melaporkanmu sebagai dokter tidak berperi kemanusiaan, tidak menolong orang sekarat. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Biasanya rakyat menggugat pejabat, tapi tak pernah pejabat gugat rakyat. Pejabat gugat rakyat dan diadili di pengadilannya sendiri. Ye Changqing, aku bertanya padamu. Setengah bulan ini putriku menderita penyakit aneh. Aku sudah 3 kali datang sendiri dengan hadiah mahal memintamu mengobati di rumah. Kenapa kamu berulang kali menolak? Apa ini yang disebut dokter berbudi luhur? Kamu jelas sombong dan tidak menghormatiku. Ini, ada apa ini? Xiang Lu siapa di kabupaten ini yang tidak tahu sebelumnya? Dokter yang merawat Nona Xiang semua bilang tak bisa sembuh. Tapi semuanya kau tangkap dan dipenjara. Ini namanya merawat atau membunuh? Surat dia keluar. Tuan Xiang, bukan aku tak mau mengobati. Tapi penyakit putrimu, mungkin hanya Anda sendiri yang bisa menyembuhkan. Aku tak sanggup. Penyakit aneh apa ini? Hanya kepala kabupaten yang bisa menyembuhkan? Belum pernah dengar kepala kabupaten bisa mengobati. Omong kosong. Aku bukan dokter, bagaimana bisa mengobati? Menurutku ini hanya nama palsu. Dengan kedok dukun terkenal kau menipu saja. Hai orang, masukkan dia ke penjara dan hukum mati nanti. Ayah, tolong, aku kesakitan. Ye Changqing, sekarang juga sembuhkan anak perempuanku. Jika sembuh, aku tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Jika tidak sembuh, aku akan mencincangmu. Nona Xiang, akhir-akhir ini apakah merasa badan berat seperti timah? Meskipun makan tidak terasa, tapi perut lapar. Seperti 1 mulut makan tapi 2 mulut lapar. Apakah mungkin Nona ini? Ye Changqing, apa yang sebenarnya kamu lihat? Apakah anak perempuanku di dalam tubuhnya ada makhluk halus yang mengganggu? Aku sudah bilang penyakit putri Tuan hanya Tuan Xiang yang bisa menyembuhkan. Itu tergantung apakah Tuan Xiang menginginkan nyawa putri Tuan atau wajah Tuan Bupati? Apa maksudmu? Jika ingin menyelamatkan nyawa tabir ini, harus dirobek, nanti akan menjadi gempar di seluruh kota Tuan, kehilangan muka. Karena itu para dokter terkenal sebelumnya lebih rela dipenjara daripada mengungkapkan kebenaran jika ingin menjaga muka. Maka aku sekarang akan pergi ke penjara. Biarkan Nona dengan terhormat meninggal dengan anggun. Jangan bermain-main di sini hari ini, kamu harus jelaskan dengan gamblang. Jika tidak bisa menjelaskan dengan masuk akal, itu berarti menyebarkan fitnah, mempermainkanku, hukumanmu bertambah. Tuan Xiang, sebaiknya kita bicara 4 mata. Katakanlah. Kalau begitu. Selamat, Tuan Xiang, putri Tuan ini adalah nadi kehamilan. Tuan akan punya cucu. Astaga, nadi hamil.
Nona Xiang belum menikah. Ini perzinahan. Dokter sebelumnya, kenapa tidak tahu? Ini Nadi hamil. Hei, kamu dokter berani bicara sembarangan? Takutnya begitu bicara jujur langsung dibunuh kan? Masuk akal, masuk akal. Dokter gadungan. Kamu dokter gadungan. Berani di depan umum merusak kehormatan putriku. Putriku masih perawan. Dia bahkan tangan pria belum pernah dipegang. Bagaimana mungkin dia hamil? Ayah, jangan bicara lagi. Wah, sepertinya benar. Putri Bupati ternyata main serong. Diam. Masih bengong apalagi? Bangsat yang menebar fitnah ini, seret keluar dan penggal. Tuan, jangan, sekali-kali jangan. Enyahlah. Hari ini aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tuan. Sekarang di luar sudah dikepung ratusan rakyat. Jika membunuh Ye Changqing, malah akan membuktikan ucapannya. Nanti gosip akan semakin parah. Kalau begitu hari ini aku harus melepaskannya? Tuan, kita harus cari kesempatan menangkap celahnya. Membuatnya mengaku perkataannya tadi semua fitnah belaka. Dengan begitu, baru bisa membersihkan nama Tuan dan Nona dari aib. Dokter gadungan, aku masih memberikan kepala sialanmu 2 hari. Sidang ditutup. Tuan pelaku zina sudah ditemukan. Dia adalah Bayu Kusuma dari Genting Angin Hitam. Setahun lalu, Nona pergi ke kuil di gunung, bertemu Bayu Kusuma. Setelah itu, setiap beberapa waktu, Nona selalu mencari alasan ke kuil untuk bertemu Bayu diam-diam. Anak durhaka. Sebagai putri bupati, berani dengan kepala bandit hamil di luar nikah. Tuan, jika ini tersebar, bukan hanya mukaku yang tua ini, bahkan topi jabatanku juga tidak bisa dipertahankan. Kirim seorang ahli menyusup ke Genting Angin Hitam, bawa kepala Bayu Kusuma untuk menemuiku. Tunggu. Dan juga Ye Changqing itu, awasi dia ketat. Begitu menemukan kesalahannya, aku sendiri yang akan mengirimnya ke alam baka. Baginda, berhenti. Berhenti. Satria, berapa lama lagi sampai di Kabupaten Aman? Lapor Ibu Suri, di depan sudah sampai Kabupaten Fengyang, tapi jarak ke Kabupaten Aman di dalam kabupaten itu setidaknya masih 3 hari lagi. Iring-iringan terlalu lambat, penyakit Baginda tidak bisa ditunda lagi. Zanfeng, Saya di sini. keterampilan bela dirimu paling tinggi, naik kudamu paling baik. Aku perintahkan kamu segera, ganti ke kuda kencang. Bawa Baginda pergi lebih dulu ke Kabupaten Aman untuk mencari Guru Kaisar. Jika Baginda mendapat celaka sedikit pun, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Saya menerima perintah. Guru, kemarin kita menginjak-injak muka pejabat licik Xianglu itu. Dia sangat picik, pasti akan mencari kesempatan balas dendam pada kita. Xianglu selalu menjadi pejabat yang tidak adil. Kita anggap saja memberi pelajaran padanya. Guru peti mati mengeluarkan darah. Bodoh, mana mungkin peti mati mengeluarkan darah? Tidak. Semuanya berhenti. Bukan dari mana datangnya orang yang tidak tahu diri, berani-beraninya menghalangi jalan, mengganggu arwah. Boleh tanya, di dalam peti mati siapa yang dimakamkan? Tentu saja orang yang sudah meninggal. Bolehkah peti mati dibuka? Biarkan saya melihatnya. Buka peti mati. Saya pikir kalian hanya ingin mengganggu pemakaman kakak saya. Ayo saudara-saudara, tangkap orang-orang kurang ajar ini. Bajingan, tangkap mereka. Kalian mau apa? Guruku itu tabib Ye dari rumah tanpa nama. Hai, pelan-pelan. Anda tabib Ye? Kakak kedua, ada apa dengan tabib Ye? Kakak sudah meninggal 3 hari, masih bisa hidup kembali? Saya lihat kalian ingin menghina arwah kakakku. Ajin, jangan kasar. Dokter Ye adikku bicara sembarangan, maaf, harap dimaafkan. Tapi kakakku sudah lama meninggal, meski ilmu kedokteranmu tinggi, mungkin sulit merebut nyawa dari Dewa Maut. Apa katamu? Bahkan Dewa Maut bersaing dengan guruku belum tentu menang.
Menurutku orang di peti mati masih bernafas buka peti sekarang masih bisa diselamatkan. Jika terlambat setengah jam lagi, benar-benar dewa pun susah menolong. Ini... Baik, saudara-saudara buka peti. Bani Purnama. Kakak. Sadar, kakak bernafas, ya hidup, benar-benar terselamatkan. Dokter Y menusuk 3 jarum membuat kakak hidup kembali. Dokter ajaib seperti dewa turun ke bumi. Dia hanya darah beku menyumbat pembuluh jantung, sementara pingsan seperti mati. Tadi aku menggunakan jarum mengeluarkan darah beku. Hanya perlu istirahat beberapa hari akan pulih. Dokter Y, semua salahku tidak tahu diri. Biarkan aku bersujud. Terima kasih, Dokter Y menyelamatkan nyawa kakakku. Terimalah sujud dari kami semua. Terima kasih Dokter Y atas pertolonganmu. Aku. Bayu Kusuma, Kepala Genting Angin Hitam. Terima kasih Tuan telah menolong. Genting Angin Hitam. Kalian bandit? Dokter Y, tunggu Dokter Y, tolong tunggu. Ini biaya pemeriksaan. Tolong terima. Peraturan klinik tanpa nama. Kunjungan 3 koin, akupunktur 10 koin, penyakit sulit 60 koin. Aku berobat hanya ambil yang pantas. Awalnya kukira sekte benar adalah munafik. Tapi ternyata masih ada orang seperti Tuan Y yang berpegang pada kebenaran, orang yang berprinsip tapi tidak membalas budi bukanlah sifatku, Bayu. Zanfeng, jangan kurang ajar, ini adalah guru kekaisaran Ye Changqing. Maafkan saya, mohon maaf, Guru Kekaisaran. Paduka. Paduka. Guru. Sakit kepala Paduka kambuh. Sangat parah, saya akan segera menusuk jarum untuk Paduka. Apa? Bayu Kusuma ternyata belum mati. Tuan, menurut kabar Bayu Kusuma sudah mati. Sudah dimakamkan. Ternyata apa? Ternyata Ye Changqing lewat dan dia berhasil menyelamatkannya. Ye Changqing lagi-lagi saya suruh dia menyelamatkan putri saya, dia tidak mau, malah pergi menyelamatkan kepala bandit itu. Tuan, mungkin kita bisa menggunakan ini untuk membuat masalah. Karena Ye Changqing ini menyerahkan celahnya sendiri. Saya juga tidak bisa menolak niat baiknya. Pertama, tuduh dia bersekongkol dengan bandit lalu tangkap dia. Kemudian paksa dia mengakui bahwa apa yang dia katakan sebelumnya semua atas perintah bandit untuk membersihkan nama saya. Tuan sungguh cerdik. Pengawal Zan. Nadi Paduka sudah stabil untuk sementara, tapi untuk menyelamatkannya masih kurang satu ramuan yang sangat berharga, rumput nafas naga. Guru Kekaisaran, di mana bisa membeli rumput nafas naga? Tidak bisa dibeli, rumput ini sangat spiritual, hanya tumbuh di luar kota di tebing-tebing pemutus jiwa. Hanya pendekar puncak yang bisa memetiknya. Guru Kekaisaran, tenanglah, saya pasti akan membawa rumput nafas naga. Uang halal sebagai balas budi atas kesembuhan Bayu Kusuma dari Genting Angin Hitam. Sudahlah, besok kirim uangnya ke panti asuhan.
Tangkap penjahat berat yang bersekongkol dengan bandit ini sekarang juga. Shanglu, berani-beraninya kau masuk rumah orang tanpa izin. Tanpa izin ini pejabat menegakkan hukum. Ye Changqing, kau bersekongkol dengan bandit. Buktinya ada di sini. Kau masih mau mengelak? Aku tidak bersekongkol dengan bandit, ini akan dikirim ke panti asuhan. Ada atau tidaknya bukan kau yang putuskan. Hei orang, seret dia ke penjara. Siapkan siksaan berat. Dan para komplotan di belakang tangkap juga. Berhenti, kalian tahu dia siapa? Sentuh dia, kalian akan dihukum mati seluruh keluarga. Sombong sekali, di Kabupaten Aman tidak ada orang yang berani aku sentuh. Shanglu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, dia adalah kaisar sendiri. Kaisar katanya, Ye Changqing, aku tidak pernah menyangka demi menyelamatkan nyawa, kau bisa mengarang alasan seperti ini. Baginda jauh di istana. Masa ia datang ke klinik kecilmu untuk berobat? Apalagi dalam keadaan setengah mati begini. Karena kau bersekongkol dengan bandit, maka dia juga komplotan tangkap bersama. Jika melawan, bunuh di tempat. Shanglu, kau akan menyesal. Baginda. Tuan penjaga melaporkan rombongan kaisar akan tiba di Fengyang. Baginda turun ke selatan sebulan lalu inspeksi daerah-daerah kini sampai di Fengyang. Aku harus bersiap baik-baik. Kalau bisa menyenangkan Baginda, naik pangkat sudah di depan mata. Perintahkan? Lockdown kota, para pengemis kotor di jalan masukkan semua ke penjara. Siap. Tunggu. Perintahkan ke semua kabupaten di Fengyang, kencangkan pantat kalian, dan kirim surat ke menantuku Shanglu, persiapkan dengan saksama. Jika dia bisa tampil di depan Baginda, siapa tahu bisa naik pangkat lagi. Pergi. Siap. Baginda? Ye Changqing, kamu bersekongkol dengan bandit kejahatan besar. Menurut hukum dinasti ini sepantasnya dihukum mati. Saya orang yang lurus dan jujur. Kapan saya bersekongkol? Saya tahu kamu akan mengelak. Hadirkan saksi. Kamu. Dia sadar. Kakak sudah bernapas. Dokter Y, Anda menyelamatkan kakak saya, ingin membalas budi Anda, tapi tidak menyangka malah membuat Anda terlibat masalah. Menyelamatkan bandit, menerima uang, sekarang barang bukti ada. Kamu bilang kamu tidak bersekongkol? Menolong yang sakit dan terluka memang sudah kewajiban tabib, dengan bersekongkol apa hubungannya? Ye Changqing, apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Fakta bahwa kamu bersekongkol sudah terbukti. Namun jika kamu bersedia mengakui semuanya bahwa kamu disuruh bandit memfitnah putriku berzina, saya masih bisa memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, menurut hukum dinasti Qian, saya pasti akan membuatmu dicabik-cabik oleh 5 kuda. Ternyata yang kamu rencanakan adalah ini. Menuduh tanpa bukti saya, Ye Changqing pasti tidak akan mengaku. Tidak mengaku? Mudah saja. Kalian berani? Tanganku digunakan untuk menyembuhkan Baginda. Jika menunda penyakit Baginda, kalian punya 9 kepala pun tidak cukup untuk dipenggal. Mulai! Tuan, ekspresi Ye Changqing tidak seperti pura-pura. Bagaimana jika dia benar-benar? Omong kosong. Tuan, itu dari Bupati surat rahasia mendesak. Kabar di istana akhir-akhir ini sudah pasti kereta Baginda segera tiba di Kabupaten Fengyang. Jangan sekali-kali meremehkan. Kau Ye Changqing, saya hampir saja kau tipu aku. Ku beritahu kau, ini adalah mertuaku menulis surat sendiri. Baginda tiba hari ini di Kabupaten Fengyang. Beraninya kau masih berbicara seenaknya. Siapkan air garam. Lumpuhkan tangannya. Kau, Shanglu, kau akan menyesal. Lepaskan.
kurang ajar. Kalian para bajingan berani menyentuh guru kaisar. Bawa kaki tangan ini siksa bersama, baik. Hamba Zhang Haoran menyambut Baginda menyambut Permaisuri. Tidak perlu. Terima kasih Permaisuri. Permaisuri barisan Baginda tiba sendiri. Mengapa tidak melihat Baginda sendiri? Baginda pergi lebih dulu ke Kabupaten Aman. Hitung waktu sekarang seharusnya sudah sampai. Kau ikut aku ke Kabupaten Aman. Tenanglah, Permaisuri Bupati Kabupaten Aman. Shang Lu adalah menantu hamba. Orang ini jujur dan bersih, memerintah dengan baik, pasti bisa membuat Baginda pulang dengan puas. Untung aku sudah memberitahu Shang Lu sudah siap sepenuhnya. Kali ini pasti di depan Baginda menunjukkan yang... Baginda. Shang Lu, apa yang kau lakukan? Kau bersekongkol dengan bandit, memfitnah diriku, membuatku jadi bahan tertawaan seluruh kabupaten. Tak apa jika kau tak mengaku bersalah. Aku akan memenggal kepalamu di depan umum dulu, lalu mengumumkan kejahatanmu ke seluruh dunia. Shang Lu, berani kau? Kau tidak takut kalau keluargamu ikut terkena hukuman? Hahaha. Aku akan memenggal kalian dulu, kepala para bandit ini, lalu melaporkannya ke istana. Saat itu, pangkatku akan naik pesat. Lebih baik kau khawatirkan, apakah ada yang akan mengurus jenazahmu? Bawa ke tempat eksekusi. Eksekusi pada tengah hari. Baik. Baginda. Di Kabupaten Aman, semuanya tertib dan teratur. Sepertinya Bupati tidak berbohong. Shang Lu memang punya kemampuan. Bunuh dokter bandit ini. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh. Apa yang terjadi di depan? Kenapa ribut? Berhenti. Paduka, hamba melapor. Kudengar Bupati Aman menangkap dua pemimpin bandit sedang digiring ke tempat eksekusi untuk dipancung. Kudengar juga salah satunya adalah dokter. Dengan dalih berpraktik sebagai dokter, ia bersekongkol diam-diam dengan orang lain dan memfitnah di depan umum bahwa putri bupati berselingkuh dengan orang lain. Bupati yang bijaksana menyelidiki secara teliti dan menangkap basah di depan umum. Sebagai seorang tabib tidak memiliki kebajikan, malah bersekutu dengan bandit dan mencelakai orang pantas dihukum mati. Tindakan Shang Lu ini sangat memuaskan hati rakyat. Dia mewakili Baginda mengunjungi guru Wang. Aku akan membantunya mengucapkan kata-kata baik di hadapan Baginda, bukan tidak mungkin. Hamba mewakili menantu hamba berterima kasih atas anugerah selir. Iring-iringan selir ini campur aduk, orang baik dan jahat bercampur. Lebih baik biarkan mereka pergi duluan agar tidak mengganggu perjalanan selir. Bunuh dokter bandit ini. Bunuh dia. Guru Ye. Apa Guru Ye ada di rumah? Guru Ye. Baginda pernah memberitahuku klinik Guru Ye ada di sini. Aneh. Pengawal Jan juga tidak ada. Kemana mereka pergi? Tuan-tuan, kalian mencari Tabib Ye? Benar. Maaf kakek, kemana Tabib Ye pergi? Kelihatannya kalian dari luar kota datang berobat. Belum tahu. Tabib Ye terkena masalah. Tadi malam, pasukan kabupaten datang menyerbu masuk ke rumah Tabib Ye. Mereka memaksakan tuduhan dia bersekongkol dengan bandit dan menyembunyikan bandit, langsung ditangkap. Perkirakan waktu mungkin sekarang sudah di lapangan, eksekusi akan dipenggal. Jadi yang tadi di kereta tahanan adalah Baginda dan Guru Ye. Selir. Tuan, menurut laporan petugas Bupati, sudah membawa Baginda dan Permaisuri masuk ke kota.
Sekarang adalah saatnya Anda membersihkan nama baik dan membasmi para penjahat di hadapan Baginda saat yang tepat untuk menunjukkan diri. Para warga dan tetua, tentu kalian semua akhir-akhir ini telah mendengar berbagai desas-desus tentang anak perempuan saya. Saya selaku pejabat ini hari ini di sini dengan tegas menyatakan semua ini adalah fitnah dari penjahat berat Ye Changqing terhadap anak saya dan saya Ye Changqing. Ia bersekongkol dengan bandit genting angin hitam. Orang di samping ini adalah kaki tangannya. Ini adalah surat pengakuan mereka. Sekarang barang bukti dan pelaku sudah tertangkap. Saya hari ini akan mereka dipenggal di depan umum, mengembalikan Kabupaten Aman keadaan yang suci dan bersih. Turun salju. Di surat pengakuan hanya ada cap jempol, tidak ada tanda tangan. Dasar pejabat bajingan. Ini jelas pengakuan di bawah tekanan guruku, hanya mengobati rakyat biasa, lalu kau dengan paksa dituduh sebagai bandit. Cepat lepaskan guru. Cepat lepaskan guru. Kau akan mendapat tulah. Mustahil, Dr. Ye telah menyelamatkan banyak orang. Mana mungkin dia bandit? Tidak lihatkah? Bupati jelas dendam pribadi. Dr. Ye pasti mati sekarang. Lebih cepat lagi, jika Yang Mulia dan Guru Kaisar celaka sedikit saja, aku akan membantai seluruh keluargamu. Xiang Lu, keparat itu. Jika Yang Mulia dan Guru Kaisar benar-benar celaka, kami bahkan tak cukup mati 9 kali. Dari mana datangnya bangsat? Berani menyebarkan fitnah di tempat eksekusi? Tangkap dia dan eksekusi bersamaan. Xiang Lu, kau bukan hanya memaksa pengakuan, tapi juga hendak membunuh Kaisar saat ini. Dosamu layak dihukum potong 1000. Menjelang ajal masih omong kosong. Kalian berdua, satu penjahat bersekongkol dengan bandit, Satu lagi menyamar sebagai kaisar. 2 hukuman mati. Aku sendiri akan mengeksekusi kalian di tempat. Yang Mulia, Tahan eksekusi. Siapa berani menyerbu tempat eksekusi? Paduka Permaisuri datang. Hamba, Bupati Kabupaten Aman, Xiang Lu, menyambut Paduka Permaisuri. Permaisuri, 2 orang ini, 1 tabib palsu bersekongkol dengan bandit, 1 lagi kawan banditnya. Anya. Permaisuri, permaisuri, permaisuri. Yang Mulia Kaisar, Guru Kaisar. Yang Mulia. Xiang Lu, aku akan memotongmu ribuan kali. Xiang Lu, aku akan mencincangmu menjadi ribuan potong. Orang yang telah merencanakan pembunuhan Kaisar dan membunuh para menteri yang setia ini, bawa dia kembali ke kantor kabupaten. Nyonya Permaisuri, ampunilah saya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah Baginda Kaisar. Air. Dr. Ye, saya benar-benar buta. Mohon, Anda yang murah hati, ampunilah saya kali ini. Ayah mertua, tolong saya. Anda harus membantu saya di hadapan Permaisuri untuk memohon belas kasihan. bajingan. Kamu buta? Kamu tidak kenal kaisar dan guru kekaisaran? Keluarga Zhangku, dosa apa yang telah kami lakukan di kehidupan sebelumnya sehingga memiliki menantu sepertimu? Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati 9 generasi. Kamu ingin mati sendiri? Jangan seret aku bersamamu. Bawa Baginda Kaisar untuk beristirahat dulu, lakukan diagnosa lebih lanjut. Baik. Bawa dia ke pengadilan. Aku akan mengadilinya sendiri. Aneh, Bupati ternyata menjadi tahanan dan diadili di kantornya sendiri. Pejabat busuk ini akhirnya mendapat balasannya. Sungguh memuaskan.
Xianglu, kamu menyiksa secara kejam Baginda Kaisar dan guru kekaisaran. Itu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati 9 generasi. Apakah kamu mengaku? Nyonya. Nyonya bijaksana, meskipun saya mertua Xianglu, saya tidak ada hubungannya dengan pengkhianat seperti dia. Saya tidak setali 3 uang dengan dia. Saya rela mengutamakan kebenaran di atas keluarga. Dan menyingkirkan sampah ini untuk Nyonya. Demi menegakkan hukum negara. Ayah mertua, bagaimana kau bisa menusuk dari belakang? Orang bawa pengkhianat Xianglu keluar dan penggal dia. Nyonya, ampunilah saya, Nyonya. Ayah mertua. Bodoh, jika kau ingin hidup, kamu harus bersikeras bahwa Ye Changqing bersekongkol dengan bandit. Lempar semua kesalahan padanya. Dengan begitu, kau masih punya kesempatan untuk selamat. Di depan begitu banyak rakyat, bahkan permaisuri pun tidak berani melanggar hukum dinasti Qian. Permaisuri, hamba tidak bersalah, hamba tidak bersalah. Mau mati masih berani mengaku tidak bersalah? Permaisuri, hamba buta. Tidak mengenali Paduka. Matiku tidak berarti. Tapi semua ini, hamba semua karena terkena Ye Changqing. Kalau bukan karena Ye Changqing bersekongkol dengan bandit, gerak-geriknya mencurigakan. Masakan hamba, Paduka yang bersama dengannya, tertukar sebagai gerombolan bandit. Permaisuri, semua ini. Semua karena terkena Ye Changqing. Kenapa jadi salah tabib, Ye? Kenapa jadi salah tabib, Ye? Bah, pejabat ini. Untuk lepas dari tuduhan, berani memfitnah tabib Ye. Tidak tahu malu. Tapi aku memang dengar, tabib Ye punya hubungan dengan genting angin hitam. Jangan-jangan benar ya? Kurang ajar. Guru Kaisar adalah orang suci. Masa mau bersekongkol dengan gerombolan bandit? Aku lihat kau ini untuk lepas dari tuduhan, mengaburkan fakta. Pengawal, berandal yang memfitnah pejabat setia ini seret keluar. Permaisuri, apakah hanya karena Ye Changqing adalah guru kaisar bisa mengabaikan fakta dia bersekongkol dengan bandit? Kalau rakyat tahu, bagaimana mereka melihat keadilan istana? Hukum di Dakian, apa itu mainan? Benar, Permaisuri. Kalau tidak diselidiki, langsung bunuh karena tuduhan bersekongkol, takut akan menyakiti hati pejabat setia di seluruh negeri. Juga akan membuat rakyat merasa keluarga kerajaan sewenang-wenang. Bagus hukum Dakian. Kalian bilang guru kaisar bersekongkol, apa ada bukti? Hamba tidak berani bicara sembarangan. Mohon Permaisuri panggil saksi Wawan Saputra. Tersangka Ye Changqing bawa ke sidang. Cepat lihat. Ini sudah setengah mati kan? Ya ampun, tabib Ye. Xianglu, kau pejabat busuk. Kau berani melukainya sampai begini? Paduka, lihatlah kesaksian dari kepala bandit Wawan Saputra. Beberapa hari lalu, kepala bandit Genting Angin Hitam, Bayu Kusuma, terluka parah dan hampir mati. Tepatnya, Ye Changqing turun tangan dan menyelamatkannya. Sebagai balasannya, Bayu Kusuma memberikan sekantong emas dan perak berharga. Di rumah Ye Changqing, barang bukti dan pelaku tertangkap basah. Xianglu, apa kau menganggapku bodoh? Orang ini kau pukul sampai tidak bisa bicara lagi. Pengakuan ini jelas hasil penyiksaan. Paduka yang mulia tidak tahu para bandit di Genting Angin Hitam. Membakar, membunuh, merampok, segala kejahatan dilakukan. Tangan mereka penuh dengan darah rakyat Kabupaten Aman. Terhadap para penjahat kejam ini, jika hamba tidak menggunakan hukuman berat, bagaimana mungkin mereka mau mengungkapkan setiap kata kebenaran? Hamba memang keras dalam penyiksaan, itu demi melindungi wilayah dan rakyat. Hukum dinasti Qian juga sudah jelas mengaturnya. Terhadap mereka yang keras kepala dan tidak mau menyerah, penjahat keji, bisa dikenakan hukuman berat tindakan saya ini. Semua demi rakyat. Saya tidak merasa bersalah, Ibu Suri. Apa yang dikatakan Bupati itu benar. Menghadapi bandit yang sangat kejam, memang harus seperti itu. Jadi kalau begitu, yang tertulis di surat pengakuan itu benar? Dr. Ye benar-benar menyelamatkan bandit dan juga menerima uang suap dari bandit? Ibu Suri Wawan Saputra sudah mengaku.
Ye Changqing bersekongkol dengan bandit sudah menjadi fakta. Mohon Ibu Suri sesuai hukum dinasti Qian, hukum mereka sesuai dengan undang-undang. Saat Yang Mulia Ibu Suri dalam keadaan sehat, yang paling dibenci adalah masalah bandit yang meresahkan. Sekarang Ye Changqing bersekongkol dengan bandit, saksi dan barang bukti sudah lengkap. Jika Ibu Suri melindunginya, bagaimana bisa membuat rakyat patuh dan bagaimana bisa mempertanggungjawabkan hukum dinasti Qian dan rakyat yang menderita? Ibu Suri. Hukum berat bagi pengkhianat yang bersekongkol dengan bandit. Hukum berat bagi pengkhianat yang bersekongkol dengan bandit. Hukum berat bagi pengkhianat yang bersekongkol dengan bandit. Ibu Suri tidak boleh pilih kasih. Ibu Suri tidak boleh pilih kasih. Ibu Suri tidak boleh pilih kasih. Bagus sekali, Shang Lu. Dengan berkedok hukum dan kehendak rakyat, dia membuatku terpojok. Karena saksi dan bukti sudah ada. Panggil pengawal. Bawa Ye Changqing masukkan ke penjara sementara. Tunggu Baginda sadar baru diputuskan. Nyonya, ketidakadilan yang menimpa diriku itu masalah kecil. Tapi kesehatan Baginda tidak bisa menunggu lagi. Sekarang Baginda sakit parah. Di seluruh wilayah Dakian, hanya saya yang tahu penyakit Baginda. Mohon Nyonya izinkan saya untuk menyelamatkan Baginda terlebih dahulu. Setelah Baginda sadar, kita bicarakan yang lain. Apa yang dikatakan Guru Kaisar ada benarnya. Penyakit Baginda saat ini, hanya Guru Kaisar yang bisa menyembuhkannya. Menyelamatkan Baginda adalah prioritas. Besar sekali mulutmu. Apa kau pikir Akademi Kedokteran Istana tidak punya orang? Sampai-sampai seorang tabib desa berani berkoar-koar di sini. Kepala Akademi Kedokteran Istana, Wang Hengzi, menghadap Permaisuri. Hamba datang terlambat untuk menyelamatkan. Mohon ampun, Nyonya. Hengzi adalah senior seperguruanku. Jika dia menyembuhkan penyakit Baginda, dia bisa membela kita. Kita masih punya secercah harapan. Tabib Wang, sebelumnya saat Baginda sakit kepala, semua tabib yang mendampingi tidak bisa berbuat apa-apa. Baru beberapa hari, kau sudah yakin lagi? Lapor Nyonya. Hamba 2 hari ini membaca semua buku pengobatan kuno. Akhirnya hamba menemukan 1. Ramuan yang disebut ramuan pembuka saluran kali ini pasti akan menyembuhkannya. Sakit kepala Baginda sudah masuk ke sumsum otak Baginda sudah sangat rapuh. Jika kau menggunakan ramuan pembuka saluran yang keras untuk menyerang, tidak hanya tidak akan meredakan Baginda, tetapi malah akan memperparah penyakit Baginda. Orang yang akan mati. Kau pikir kau siapa? Saya sudah menjadi dokter selama 40 tahun menjadi teladan bagi semua tabib istana. Berani-beraninya kau pamer di depanku? Nyonya, kepala tabib Wang benar. Ye Changqing jelas takut mati sengaja mengulur-ulur waktu, Nyonya. Nyonya, dia seorang terpidana mati. Bagaimana bisa mengobati Baginda? Apalagi tangannya sudah lumpuh, hamba. Khawatir dia akan memperparah penyakit Baginda. Sudahlah, Dokter Wang. Karena kau begitu yakin, maka Baginda kuserahkan padamu untuk diobati. Setelah Baginda sadar, baru kita sidangkan kasus ini. Bergerak! Baginda bergerak. Angin jahat di dalam otak Baginda sudah berhasil hamba bersihkan. Dia akan sadar dalam sekejap. Kepala tabib Wang benar-benar seperti Huatua yang hidup kembali. Ini baru ilmu kedokteran sejati, tidak seperti Ye Changqing itu hanya suka menakut-nakuti. Bagaimana kau bisa membandingkan seorang penjahat yang bersekongkol dengan bandit dengan kepala tabib Wang? Hanya orang yang akan mati. Untuk apa repot-repot dengan orang seperti itu? Dokter Wang, ada apa? Itu... Hamba... Ada apa dengan tabib Wang?
Ini. Hamba. Dukun. Obat keras menyerang otak, seperti menuang minyak ke api. Jika ditunda lagi bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkannya, Paduka. Izinkan saya menusuk jarum pada Baginda. Jangan biarkan Ye Changqing mengobati Baginda. Jika dia benar-benar berhasil menyembuhkannya kita semua akan mati tanpa tempat dikubur. Paduka, jangan sekali-kali percaya padanya. Dia hanyalah pengkhianat yang bersekongkol dengan bandit. Paduka biarkan Tabib Wang mencoba lagi. Lebih baik daripada menyerahkannya kepada Ye Changqing, lebih aman, cukup. Ye Changqing, saya memberimu satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Asal kau bisa menyelamatkan Baginda, masalah bersekongkol dengan bandit akan diampuni ringan. Ya. Bagaimana jika Ye Changqing tidak bisa menyembuhkan Baginda? Saya Ye bersedia menjamin dengan nyawa saya jika tidak bisa menyembuhkan Baginda. Hamba siap menerima hukuman. Guru Kaisar. Ambil jarum. Guru, Ye Changqing ini bahkan tidak bisa memegang jarum dengan stabil. Ini bukan cara mengobati. Ini jelas mempertaruhkan nyawa Baginda sebagai mainan. Menusuk jarum salah sedikit jauh meleset. Jika kamu tidak sengaja menusuk titik vital, Kaisar meskipun mati pun tak bisa menebus kesalahan. Ambil jarum lagi. Guru. Permaisuri. Denyut nadi Baginda. Untuk sementara stabil. Lalu kapan Baginda akan sadar? Jika ingin Baginda sadar, masih kekurangan satu ramuan rumput nafas naga. Tetapi, saya sendiri pun tidak tahu apakah memiliki keberuntungan untuk mendapatkan rumput nafas naga ini. Kamu juga tidak tahu. Permaisuri, ini jelas Ye Changqing dia tidak bisa menyembuhkan Baginda, sengaja mencari alasan. Saya sudah berpraktek selama 40 tahun belum pernah mendengar rumput nafas naga. Rumput nafas naga apa? Itu tidak ada sama sekali. Permaisuri, menurut saya, Ye Changqing ingin memanfaatkan alasan mencari obat untuk mengulur waktu mencari kesempatan melarikan diri. Guru Kaisar, cepat pikirkan cara. Jika tanpa rumput nafas naga ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya rela nyawa ganti nyawa. Permaisuri, hukum saya. Permaisuri, kami rela melaksanakan hukuman. Rumput nafas naga tiba. Pengawal Jan. Nyonya, Guru Kaisar, saya terlambat membawa obat. Cepat berikan rumput nafas naga kepada Guru Kaisar. Bani Purnama sedang merebus obat. Ye Changqing karena rumput nafas naga begitu ajaib. Pasti dalam waktu 1 jam Baginda akan sadar kan? 1 jam seharusnya cukup. Besar mulut. Jika dalam 1 jam Baginda tidak sadar, maka Ye Changqing, terserah kalian mau diapakan. Kenapa sudah 1 jam Baginda belum sadar? Baginda tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran, sama sekali tidak ada. Sepertinya Ye Changqing pasti mati.
Begitu Ye Changqing dihukum kesalahanmu langsung dilempar ke dia. Nanti kakak Wang akan membelamu masalah ini selesai. Nyonya, 1 jam sudah tiba. Baginda tidak sadar. Aduh, Baginda keluar darah dari 7 lubang. Baginda. Baginda. Baginda mangkat. Berani-beraninya pemberontak. Kamu malah membunuh Baginda dengan pengobatanmu. Nyonya Ye Changqing tidak hanya bersekongkol dengan pemberontak. Dia juga membunuh Baginda. Dia pantas mati 1000 kali, Nyonya. Orang kemari seret pemberontak ini dan pancung. Jangan sentuh guruku. Guru. Asalkan Ye Changqing dipancung, kita punya jalan keluar. Ye Changqing, kamu pasti mati. Kurang ajar. Siapa berani menyentuh guru besar aku? Baginda, kau sudah sadar? Saat aku pingsan, tubuh ini meski tidak bisa bergerak, tapi telinga ini mendengar dengan jelas. Baginda. Wang Hengzi, kau sebagai kepala Akademi Kedokteran Istana. Namun mencari keuntungan cepat menyalahgunakan obat keras. Jika bukan karena guru penyayang yang melindungiku dengan nyawanya, aku sudah lama mati. Sampaikan titahku pecat Wang Hengzi dari jabatan Kepala Akademi Kedokteran Istana, jangan pernah dipekerjakan lagi. Zhang Horan, kau sebagai gubernur, namun bersekongkol dan mementingkan diri sendiri. Pejabat saling melindungi, karakter tidak sesuai jabatan, segera masukkan penjara. Baginda, hamba tahu salah. Kau beri hamba 1 kesempatan lagi, Baginda. Kau menyalahgunakan hukuman pribadi. Menyiksa diriku juga melukai tangan guruku. Bahkan mencoba membunuh untuk membungkam hukum pancung segera. Baginda. Hamba juga terlalu ingin melindungi rakyat sehingga salah paham pada Baginda dan guru kekaisaran. Mohon maafkan hamba. Tabib Ye. Engkau dokter yang welas asih. Mohon selamatkan hamba. Asal engkau untuk hamba memohon keringanan. Hamba rela untukmu menjadi kuda dan sapi melayani seumur hidup. Shanglu. Hamba di sini. Kau bukan tahu salah. Kau hanya takut. Jika hari ini yang terbaring di tempat tidur bukan Baginda melainkan rakyat biasa, apakah kau masih merasa salah? Tidak. Aku tidak mau mati. Guru terhormat, jika bukan karena Anda kali ini yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku, aku sudah lama mati. Muridmu, Xiao Qian, memohon dengan hormat agar guru kembali ke ibu kota untuk diangkat menjadi guru kerajaan, memimpin Akademi Kedokteran Istana, merapikan kembali ilmu kedokteran di seluruh negeri. Guru kerajaan, ikutlah kami kembali ke ibu kota. Yang mulia, aku rakyat jelata bercita-cita berkelana. Jika Yang Mulia benar-benar ingin berterima kasih, maka kabulkanlah permohonanku untuk menjadi tabib keliling. Melindungi rakyat dinasti Qian, agar tidak lagi menderita penyakit. Guru kerajaan bermoral tinggi aku, atas nama rakyat seluruh dunia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas budi guru kerajaan. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas budi guru kerajaan.
Bapak Jiang, apakah masih ada cara lain? Kamu sebagai kepala Akademi Kedokteran Istana, kemampuan medismu sudah yang terbaik di Dakian. Tapi bahkan kamu bilang sudah tidak tertolong. Itu berarti langit ingin menghabisi Ching-er. Pangeran, meskipun hamba tua ini tidak mampu menyelamatkan nyawa istri pangeran, tapi di luar langit masih ada langit, di luar orang masih ada orang. Jika orang itu datang, dia pasti bisa menyelamatkan nyawa istri pangeran. Siapa? Orang ini bernama Ye Changqing. Meskipun dia hanya seorang tabib desa, tapi dia berhasil menyembuhkan penyakit keras yang mulia Kaisar. Murid tertuaku, mantan akademisi Akademi Kedokteran Istana, Wang Hengzi, beradu kemampuan medis dengan orang ini dan kalah telak. Kemudian, aku mempelajari tekniknya. Dia bisa dibilang sangat luar biasa, kemampuan medisnya jauh melampaui hamba tua ini. Di pedesaan ternyata masih ada orang hebat seperti itu. Aku, Pangeran, akan pergi sendiri untuk mengundangnya datang. Tuan, Ye Changqing menyebabkan kakak senior kehilangan jabatan. Ini benar-benar mempermalukan Anda. Mengapa Anda masih memberikan kesempatan untuk berjasa kepadanya? Berjasa. Sekarang denyut nadi istri pangeran sudah tidak ada, dia pasti akan mati. Jika mati di tangan kita. Itu bagi Anda dan saya sangat tidak menguntungkan. Ye Changqing itu bukankah dia mengaku sebagai dokter ajaib dan menginjak muridku untuk naik jabatan? Kalau begitu kita berikan kentang panas ini lempar kepadanya. Nanti begitu istri pangeran meninggal, kami tuduh dia tidak mahir dalam pengobatan dan membunuh bangsawan saat itu. Tepatnya membalas dendam muridku. Rakyat jelata Ye Changqing menghadap Yang Mulia Pangeran Yan. Tidak tahu Yang Mulia memanggil rakyat jelata ke sini ada perintah apa? Kamu adalah Ye Changqing? Aku dengar kepala Akademi Jiang sangat memuji. Mengatakan kamu memiliki kemampuan menghidupkan kembali orang mati khusus mengundangmu untuk mengobati Ching-er. Yang Mulia terlalu memuji. Rakyat jelata hanyalah seorang tabib desa hanya tahu sedikit saja. Ada kepala Akademi Kedokteran Istana Kepala Jiang ada di sini. Bagaimana rakyat jelata berani memamerkan keahlian di depan ahlinya? Aduh. Saudara Changqing terlalu rendah hati. Bukan hanya muridku Wang Hengzi yang mengakui keunggulanmu, bahkan Kaisar saat ini juga menghormatimu sebagai tabib dewa. Sekarang yang bisa menyelamatkan Yang Mulia Permaisuri hanya tinggal tabib dewa Anda. Haha. Mendapat pengakuan dari kakak Kaisar pasti memiliki kemampuan sejati. Ya Changqing, asalkan kamu bisa menyembuhkan Permaisuri, aku akan memberi hadiah besar. Kepala Jiang ini adalah guru dari wakil kepala Wang. Dia pasti memasang jebakan untuk kita. Yang Mulia Pangeran Yan membuat rakyat jelata sangat terhormat. Menyembuhkan penyakit Baginda hanyalah kebetulan belaka rakyat jelata kurang ilmu sulit menerima tugas berat ini. Hei, Saudara Changqing. Saya dengar Anda pernah berkata, tidak mau mengobati pejabat. Sekarang, Yang Mulia Permaisuri hidup di ujung tanduk. Anda memiliki keahlian luar biasa. Menyembuhkan Permaisuri hanya seperti membalikan telapak tangan. Jangan lagi menyembunyikan kemampuan. Ya, tabib dewa Ye Permaisuri selalu berbudi luhur. Mohon tinggalkan prasangka selamatkan nyawa Permaisuri. Rakyat jelata bukan bermaksud begitu. Sungguh ilmu medis saya dangkal tidak bisa mengobati. Ya Changqing, kamu sebenarnya tidak bisa mengobati. Atau meremehkan aku tidak mau mengobati.
rakyat jelata akan berusaha semaksimal mungkin. Yang mulia, saya sudah selesai memeriksa. Bagaimana? Denyut nadi permaisuri nadi di pergelangan tangan terasa terapung dan besar. Nadi di bagian lengan dalam terasa dalam dan halus. Ini adalah tanda perpisahan yin yang. Bagaimana? Kembali, Yang Mulia, dengan hasil diagnosa hamba tua sama persis. Tampaknya tabib Ye memang memiliki kekuatan gaib ya. Tuan Ye Changqing ternyata benar-benar berhasil mendeteksi denyut nadi. Apa yang harus dilakukan? Jangan panik. Memeriksa hanya langkah awal. Bisa melihat bukanlah kemampuan. Menyembuhkan barulah kemampuan. Yang mulia, saya akan segera menyeduhkan obat untuk permaisuri. Tabib Ye memang sangat ahli dalam pengobatan. Sayangnya penyakit permaisuri ini bagian paling berbahaya bukan pada pemeriksaan tapi pada pemberian obat. Sekarang permaisuri mengatupkan rahang erat. Tidak bisa minum setetes pun. Sehebat apapun tabib meracik ramuan terbaik, obat tidak bisa masuk. Apa gunanya? Betul sekali. Jika obat bisa diminumkan. Tuan Jiang sudah lama menyembuhkan permaisuri, hahaha. 3 hari terakhir. Aku sudah mencoba berbagai cara memberi obat, tapi Ching Er tetap mengatupkan gigi rapat. Air obat keluar semua. Tidak setetes pun masuk tenggorokan. Tabib Ye, apa yang harus dilakukan? Siapa bilang obat ini harus diminum lewat mulut? Tabib Ye, apa maksudmu? Mohon Yang Mulia, siapkan sebuah ruang rahasia. Letakkan beberapa kuali besar, aku akan merebus ramuan herbal, mendidihkan sampai menguap agar uap obat memenuhi ruangan. Kemudian, mohon Yang Mulia permaisuri melepas pakaian luar. Berbaring telanjang di dalam ruang rahasia, diuapi dengan uap bersuhu tinggi. Biarkan kekuatan obat meresap melalui pori-pori dan masuk ke dalam meridian dan organ. Ini adalah metode mandi uap herbal. Dasar bajingan kurang ajar berani-beraninya. Suruh Yang Mulia Permaisuri melepas pakaian dan telanjang bulat. Jika ini tersebar, Yang Mulia Permaisuri masih bisa hidup? Konyol, sungguh konyol. Tabib Ye, meskipun kemampuan medismu tinggi, tidak boleh begini menipu Yang Mulia. Ye Changqing, aku pikir kau sudah bosan hidup. Berani-beraninya kau main-main dengan kehormatan permaisuri sebagai lelucon. Jika Yang Mulia merasa kehormatan yang tak berwujud lebih penting dari nyawa, Maka maaf, aku tak mampu mengobati Yang Mulia Permaisuri. Tidak baik, Pangeran. Yang Mulia Permaisuri hampir tidak bernapas. Ching Er, Jiang Yuanxi, coba pikirkan cara lain. Aduh, Yang Mulia. Ilmu pengobatan hamba memang berada di bawah Ye Changqing. Sungguh tidak berdaya. Ye Changqing, jika mengikuti caramu, bisakah membuat Ching Er berobat dengan pakaian luar? Tidak bisa. Uap obat memang tipis. Terhalang pakaian khasiatnya tidak bisa meresap sama sekali, melepas pakaian untuk penguapan. Ini adalah Nyonya Putri satu-satunya harapan hidup. Jika Yang Mulia begitu, maka hanya bisa meminta Ye Changqing menutup matanya untuk merawat Nyonya Putri. Dan harus mengirim beberapa pelayan wanita yang dipercaya untuk mengawasi. Dengan begitu bisa menjaga kehormatan Nyonya Putri. Menutup mata. Seorang dokter harus memeriksa dengan melihat, mendengar, bertanya, dan meraba. Menutup mata bagaikan orang buta meraba gajah. Kamu ini membuat guruku bagaimana bisa merawat. Baik. Lakukan saja seperti kata Jiang Yuanxi. Ye Changqing, jika kamu tidak berhasil menyembuhkan King Er, aku akan menuntutmu. Tuan, menurutku Ye Changqing kelihatan sangat tenang kalau dia beruntung dan benar-benar membuat permaisuri sadar karena asap. Kalau begitu, kita kan... Tidak ada kalau-kalau. Maksud Tuan? Pembantu yang merebus obat di dalam ada mata-mataku. Tapi, kalau Ye Changqing curiga, kita bisa dihukum mati.
karena mencoba membunuh permaisuri. Kenapa takut? Biarkan Ye Changqing betapa hebatnya dia. Sekarang matanya tertutup, sama seperti orang buta. Serbuk yang kuberikan tidak berbau dan tidak berwarna, langsung larut dalam air. Dan begitu masuk ke dalam kuah, hilang tanpa sisa. Mereka bisa curiga, tapi tidak akan menemukan bukti. Tuan sangat bijaksana. Aromanya tidak pas. Para nona, saya Ye akan memeriksa air rebusan ini. Rebusan ini aromanya kuat dan kaya. Tidak ada yang aneh. Obat ini juga normal. Tolong ambilkan sedikit air rebusan. Saya Ye ingin mencicipinya. Dokter Ye, apa maksudmu? Apa kau curiga pada kami? Saudari-saudari, kami semua adalah dayang-dayang yang dibawa sebagai mas kawin putri. Mana mungkin kami menyakiti putri? Ini jelas-jelas dirimu sendiri yang gagal menyelamatkannya, lalu menyalahkan kami. Benar, Dokter Ye. Jangan sembarangan menuduh. Dokter Ye, jangan-jangan kau ingin kami menjadi kambing hitam? Jika Nona merasa tak bersalah, kenapa harus panik? Ini masalah hidup dan mati. Saat ini, putri dalam bahaya besar. Jika ada yang diam-diam mengutak-atik saat pangeran marah, semua yang hadir akan ikut dihukum mati. Lingga, kakak, kita tidak takut tuduhan karena hati bersih. Putri sangat baik padaku, budi besar bagai gunung. Asalkan demi menyelamatkan Putri, bukan saja membiarkannya mencicipi obat, bahkan jika harus menjadikan diriku sebagai obat, aku rela. Dokter Ye, periksalah sesuka hati. Kami para saudari tidak punya pikiran lain. Tidak takut kau curiga. Terima kasih atas kebesaran hati Nona. Aku terlalu khawatir. Obatnya tidak bermasalah. Sepertinya apa yang dikatakan Kepala Jiang benar. Bubuk ini tidak berwarna dan tidak berbau. Pasti tidak akan ketahuan. Aku bilang juga, di antara kita para saudari, mana mungkin ada seseorang yang ingin mencelakai permaisuri. Benar, Dokter Ye. Jangan sampai menuduh orang baik, baru saja Lingga. Hampir menangis ketakutan olehmu. Aku yang berprasangka buruk terhadap orang baik. Saya Ye mohon maaf kepada para tuan putri atas kesalahan saya. Karena obat tidak bermasalah, mungkin permaisuri lemah secara fisik. Aku harus segera keluar melapor kepada pangeran dan menyesuaikan resep. Tapi mataku ditutup mencari jalan keluar. Dokter Ye, matamu ditutup, bergerak tidak leluasa. Aku antar kau keluar. Terima kasih, Nona Lingga. Dokter Ye, pintunya sudah sampai. Aku akan membukakan sekarang. Tolong Nona Lingga, ikut dengan saya Yes. Paduka, saya laporkan saya sudah menyelidikinya, bubuk obat itu dibawa oleh Lingga yang dibawa masuk. Ye Changqing, obat apa ini sebenarnya? Guru, saya tahu. Obat ini bernama racun es dingin larut dalam air. Tidak berwarna dan tidak berbau. Meski tidak beracun, tapi justru bertepatan dengan penyakit. Permaisuri berlawanan jika tidak ditemukan tepat waktu, permaisuri tidak akan tertolong.
budak perempuan rendahan. Permaisuri baik padamu, kenapa kau mau mencelakainya? Katakan, apakah di belakang ada yang menyuruhmu? Dasar budak nakal. Kau juga punya keluarga. Melakukan kejahatan seperti ini. Apa kau tidak memikirkan keluargamu? Paduka, saya tidak disuruh siapapun, semua perbuatan saya sendiri. Mengapa kamu ingin mencelakai Jing Er? Karena saya iri pada nyonya. Kenapa dia yang terlahir bisa menikmati kemewahan dan kekayaan? Sedangkan saya hanya bisa menjadi pembantu kasar, hamba yang hina? Tidak masuk akal. Hamba yang hina ini seret dan hukum mati dengan tongkat. Tidak. Nona, kamu bilang kamu membunuh karena iri, tapi racun es dingin sangat mahal dan sulit didapat. Gaji bulananmu hanya beberapa tael perak untuk seorang pelayan. Dari mana kamu mendapatkannya? Obat ajaib seperti ini? Saya mencurinya. Mencuri? Artinya, ada orang di istana yang membawa racun es dingin. Tapi saya sudah periksa istana, catatan medis sebulan terakhir, tidak ada satu kasus pun yang butuh racun es dingin. Jadi siapa yang membawa obat ini? Katakan, sebenarnya dari tubuh siapa kamu mencuri obat? Ya. Ya? Pangeran, dia berbohong. Ada hal lain di balik. Yang mulia, pasti pelayan rendahan ini mencuri uang dari rumah untuk membeli racun. Benar. Dan dia sendiri mengakuinya dia sendiri yang menyakiti permaisuri. Dengan hati yang kejam harus segera dihukum mati untuk memberi pelajaran. Tuan masih belum tahu kebenarannya. Jangan bunuh dia. Dr. Y, pelakunya sudah mengaku, kamu masih membelanya. Apa kalian komplotan? Jangan menuduh sembarangan. Bagaimanapun juga dia meracuni Jing Er sudah menjadi kenyataan. Pertama, bahwa pelayan rendahan ini seret dia ke bawah. Tuan, tunggu sebentar. Jing Er, kamu sudah sadar. Lingga, kita tumbuh besar bersama sejak kecil seperti saudara perempuan. Jika kamu memang orang yang pencemburu, aku sudah mati 100 kali. Siapa yang memaksamu bicara, aku akan membelamu. Hamba. Nona Lingga, apakah ada yang menggunakan orang terdekatmu mengancam nyawamu? Jika begitu, aku Ye pasti akan berusaha melindunginya. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Itu Jiang Yuanxi yang menyuruhku melakukan ini. Nyonya, aku juga tidak ingin menyakitimu, tapi Jiang Yuanxi menangkapku, satu-satunya adikku, dan memberinya racun usus busuk. Jika aku tidak melakukannya, adikku akan mati dengan usus berlubang. Apa? Budak rendahan, berani sekali kau menuduhku. Jiang Yuanxi memberikan aku racun es dingin, katanya tidak beracun, hanya bersifat dingin, pasti tidak akan membahayakan nyawa nyonya. Siapa sangka aku pantas mati. Dr. Y, tolong lindungi aku dan adikku. Nona. Lingga, kenapa kau seperti ini? Jiang Yuanxi, apakah kau masih punya kata-kata? Kamu ini budak yang tidak punya hati nurani, berani memfitnah Nyonya Permaisuri. Yang mulia, ini hamba tidak bisa mendidik bawahan. Ternyata di sisiku ada seorang budak yang kejam. Mohon yang mulia menghukum hamba.
Jianglin, kau tua bangka. Kau ingin menjadikanku kambing hitam, mimpi yang mulia. Racun es dingin dan racun usus busuk disembunyikan di kotak obatnya. Cari saja, pasti ketahuan. Kotak obat itu miliknya, harga dirinya. Orang lain tidak bisa menyentuhnya. Omong kosong. Yang mulia, jangan percaya pada orang jahat ini omongan sepihaknya. Tuan, lihat dia. Demi menghindari hukuman, dia berani memfitnah saya. Bukankah tadi kau bilang di kotak obatku ada racun? Lalu sekarang di mana racunnya? Ini tidak mungkin. Aku jelas melihatnya. Aku ingat. Di kotak obat antara lapisan pertama dan kedua ada ruang rahasia. Kepala tua pasti menyembunyikan racun di sana. Tuan, kedua botol ini adalah racun es dingin dan racun usus busuk. Dasar binatang tak tahu diri berani memfitnahku, aku bunuh kau. Cukup. Sekarang bukti sudah jelas, panggil orang. Lepaskan seragamnya. Bawa dia ke istana dengan kereta tahanan, laporkan kejadian hari ini dengan jujur, minta saudaraku memerintahkan eksekusi. Tidak. Kalian tidak boleh berbuat begini padaku. Aku kepala Akademi Kedokteran Istana Pejabat tingkat 5 di istana. Kalian tidak boleh berbuat begini padaku. Pangeran Yan, aku hanya sejenak tertipu setan, ampuni aku sekali ini. Permaisuri. Demi hari-hari aku merawatmu dengan sepenuh hati, mohon berilah belas kasihan. Tabib Ye, aku iri pada kemampuanmu. Tidak sepatutnya memfitnahmu. Tidak sepatutnya meracunimu, Tabib Ye. Tabib Ye. Permaisuri. Pangeran Yan. Kalau bukan karena tabib sakti yang bisa menyembuhkan dan juga jeli melihat muslihat jahat para penjahat, saya sudah lama menjadi segenggam tanah kebaikan besar, tabib sakti. Izinkan saya bersujud. Ah, Nyonya terlalu mulia menyelamatkan jiwa, dan merawat luka adalah kewajiban rakyat jelata. Tabib Ye dengan kemampuan medis seperti ini, jika hanya berlalu di pedesaan benar-benar menyia-nyiakan anugerah. Aku ingin meminta Anda tinggal di istana pangeran, menjadi penasihat utama pangeran emas, perak, harta karun tanah subur, dan rumah indah. Asalkan kamu minta, aku tidak akan menawar. Baginda telah berjanji, guruku. Menjadi penasihat kerajaan itu pun sudah ditolaknya. Apalagi hanya penasihat sepertimu. Bani Purnama. Rakyat jelata berterima kasih atas kebaikan hati. Yang mulia hanya saja, pangkat dan kekayaan bukanlah yang diinginkan. Rakyat jelata bercita-cita kemana-mana, hanya ingin untuk dunia yang menderita dan sengsara rakyat, menyembuhkan dan menyelamatkan. Tabib sakti peduli pada seluruh rakyat dan memiliki jiwa yang begitu besar, benar-benar membuat aku malu. Tabib bercita-cita kemana-mana, aku juga tidak akan memaksa. Sampaikan perintah Pangeran Dian untuk Tabib Ye, dirikan prasasti pahala abadi, agar rakyat Yan turun-temurun. Selalu mengingat kebaikan. Guru, katanya perdagangan di kota perbatasan makmur ramai dan meriah. Sekarang lihat kok begini keadaannya. Bani Purnama.
tidak benar. Ini bukan bencana kelaparan biasa, tapi wabah penyakit. Apa? Ternyata wabah. Anggur dakian ini hambar seperti air. Yang mulia pangeran, menurutku, anggur dakian ini seperti tentara dakian lemah dan tak berdaya. Hahaha. Biadab sombong. Berani menghina dakian kami. Tuan Jia utusan dari Liao, jika kita menantang di depan umum tersebar berita. Bagi dakian kita tidak baik untuk reputasi. Putra mahkota Liao datang dari jauh untuk menjalin hubungan dengan dakian. Saya berharap kedua negara menghentikan perang. Bersahabat selamanya. Kaisar Dakian, kami Liao punya niat baik untuk bersahabat denganmu. Tetapi kau malah meracuni secara terbuka membunuh putra mahkota. Liao kami, apa maksudmu? Kaisar Dakian, apakah kau ingin dengan Liao berperang? Kaisar Dacian putra mahkota, Liao, jika hari ini terjadi sesuatu yang buruk, 30.000 pasukan berkuda Liao akan menghancurkan Dacian tanpa menyisakan satu jiwa pun. Kurang ajar. Baginda, jika ingin membunuhnya masa akan dilakukan di depan umum. Menurutku jelas kalian sandiwara ingin mencari alasan yang sah untuk berperang dengan Dacian. Aku tidak peduli siapa yang melakukannya, putra mahkota Liao celaka di istana kalian itu adalah kenyataan. Jika tidak bisa mengembalikan putra mahkota Liao dengan selamat kembali ke Liao, Liao akan segera mengirimkan deklarasi perang. Perintahkan ke Akademi Kedokteran Istana semua tabib istana segera berikan pertolongan. Baginda, racun ini sangat ganas. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ilmu pengobatan Dacian hanya segitu saja karena tidak bisa menyelamatkannya putra mahkota Liao. Maka bersiaplah menghadapi. Ini adalah ramuan pura-pura mati. Setelah diminum, akan muncul darah dari 7 lubang dan denyut nadi hilang, tapi sebenarnya tidak beracun. Karena tidak beracun. Pangeran, kenapa Anda membawa ini? Aku menyimpannya di dalam gigi. Nanti saat pesta cari waktu yang tepat untuk menggigitnya. Dan menjebak Kaisar Dakian. Dengan begitu, negara Liao kita punya alasan untuk berperang. Pangeran, rencana ini memang bagus. Tapi kekuatan Dakian sekarang sudah berbeda dari dulu. Jika kita memanfaatkannya dan memaksa perang, negara Liao kita mungkin tidak akan mendapat keuntungan apapun. Jenderal Tuoba, kamu terlalu khawatir. Aku sudah mengirim mata-mata ke kota perbatasan Dakian untuk menyebarkan wabah dalam beberapa hari. Wabah akan menyebar ke seluruh Dakian saat itu. Mereka akan kewalahan. Istana kacau. Dengan kekacauan internal dan eksternal, tanah Dakian akan menjadi milik Liao kita bagaikan barang di dalam kantong. Kalian semua bodoh. Dacian telah memelihara kalian selama bertahun-tahun. Sekarang bahkan penyebab penyakit pun tidak bisa ditemukan. Inilah kemampuan medis Dacian.
Bahkan dibandingkan dengan dokter hewan Liao pun kalah. Cepat kirim utusan ke Kabupaten Aman. Undang Guru Ye untuk mengobati. Baginda, pikirkan lagi. Kabupaten Aman dari ibu kota jarak 1000 li. Khawatir tidak akan tepat waktu. Kaisar Dacian, apakah ini berarti putra mahkota Liao akan dibiarkan mati? Hari ini harus ada penjelasan. Sampaikan titahku ke penjara bawah tanah, bawalah mantan kepala tabib istana Jianglin kemari. Jianglin, orang ini memiliki kemampuan medis tinggi. Bahkan di Liao pun sudah terdengar, mungkin benar-benar bisa membuatnya menemukan petunjuk dan menggagalkan rencana pangeran. Hahaha. Benar-benar lelucon besar. Dacian yang agung sampai harus dari penjara mati menarik orang untuk mengobati. Hamba yang bersalah, Jianglin, bersujud di hadapan Baginda. Hamba akan berusaha sekuat tenaga. Menyembuhkan putra mahkota Liao untuk membalas budi Baginda. Atas anugerah tidak dihukum mati. Jianglin, jika engkau bisa menebus kesalahan dengan prestasi menyembuhkan pangeran, aku tidak hanya menghapus hukuman matimu, tetapi juga mengembalikan jabatanmu. Hamba menerima titah. Rela mati ribuan kali. Hamba mematuhi titah. Meski mati pun aku akan menjalankannya. Tidak ada denyut nadi sama sekali. Ini jelas nadi orang mati. Tapi jika aku jujur, tidak akan bisa menyelamatkannya. Mungkin Baginda dalam kemarahan akan memerintahkan aku di tempat ini untuk dipenggal. Paduka, racun ini bisa kuobati hamba. Baik, karena bisa mengobati, segera obati dia. Paduka, obat penawar racun ini sangat rumit untuk dibuat. Mohon Paduka, beri hamba waktu 1 hari untuk mempersiapkannya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup, harus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Kalau begitu, kuberi kalian 1 hari lagi. Setelah 1 hari, jika pangeran tidak bangun, kavaleri Liao yang perkasa pasti akan menghancurkan. Penyakit macam apa ini? Hanya dalam 2 hari sebagian besar saudara kita semua jatuh sakit. Kakak, dokter-dokter di kota ini sudah pada datang memeriksa, tapi tidak bisa memberi obat. Cuma tahu penyakit ini sangat menular. Kalau terus begini, tanpa pasukan besi Liao menyerang balik, kita sendiri sudah runtuh dengan sendirinya. Ini apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuan Ye ada di sini, dengan keahliannya yang bisa membangkitkan orang mati, pasti bisa mengatasi wabah ini dengan mudah, menyelamatkan saudara-saudara dari kesulitan. Benar. Kakak, apa kamu merasa penyakit ini datang dengan sangat mencurigakan? Begitu rombongan Liao masuk ibu kota, kita langsung terkena wabah. Mungkinkah ini? Maksudmu? Aku curiga mata-mata Liao menyusup ke kota dan meracuni secara diam-diam. Periksa, tangkap semua yang mencurigakan dan interogasi mereka. Ada tikus. Guru tikus ini matanya merah, pasti membawa penyakit. Jangan sampai kita digigit olehnya. Jangan bergerak. Lihat apa yang akan dilakukannya. Aku mengerti, ternyata begitu. Guru, apa yang membuatmu tertawa? Tempat racun menyebar. Dalam 7 langkah pasti ada obatnya. Bani Purnama, aku menemukan cara untuk mengatasi wabah ini. Tidak tidur di tengah malam bersembunyi di kuil tua, secara mencurigakan merencanakan apa? Tuan, jangan salah paham. Kami adalah tabib, baru saja menemukan cara mengatasi wabah ini. Tabib. Kalian benar-benar menemukan cara menyelamatkan nyawa? Kakak, semua tabib di kota sudah dikirim ke barak untuk merawat prajurit. Dari mana datangnya tabib apa? Kami adalah tabib keliling dari daerah lain. Tabib keliling kota perbatasan sekarang penuh dengan mayat.
Orang luar pun menghindar. Kalian berdua datang sekarang pasti tidak punya niat baik. Mungkin saja kalian adalah mata-mata dari Liao. Bawa kembali untuk diinterogasi. Lapor, Jenderal, saya menangkap 2 orang yang gerak-geriknya mencurigakan diduga dari Liao, mata-mata yang dikirim. Ye. Jenderal, mohon bijaksana. Saya bukan mata-mata melainkan pendatang dari luar, seorang tabib keliling. Sekarang saya sudah menemukan cara untuk mengatasi wabah ini. Benarkah? Jenderal, jangan percaya orang ini bicara sembarangan. Dokter-dokter terkenal di kota siang malam bekerja meneliti berbulan-bulan tidak ada kemajuan. Dia seorang tabib desa baru 2 hari di kota perbatasan, masa bisa menemukan penawarnya. Saya juga karena kebetulan baru menemukan jalan keluar. Oh, coba ceritakan bagaimana menyembuhkan wabah ini. Jawab, Jenderal, cukup kerok akar tembok lumut di tempat teduh rebus hingga jadi sari, lalu minum, maka wabah akan sembuh. Omong kosong, lumut itu sampah yang menampung kotoran, bahkan babi dan anjing pun tidak mau, masa kau bilang bisa menyembuhkan? Lumut? Kau tahu akibatnya jika menipu jenderal ini? Jenderal, coba saja buktikan. Kakak, bagaimana kalau cari beberapa pasien coba efeknya? Jenderal, jangan saudara-saudara terkena wabah, badan mereka sudah lemah kalau dipaksa minum benda kotor ini. Bagaimana kalau langsung mati? Saya rasa dia adalah mata-mata dari Liao, sengaja datang untuk membunuh nyawa saudara-saudara. Mata-mata Liao tidak masuk akal. Kau berani datang ke depan perkemahan jenderal ini seenaknya? Harimau perkasa. Hadir. Tangkap penjahat itu sekarang. Harimau perkasa. Ada. Tangkap penjahat itu sekarang. Baik. Sialan, hei jenderal, Anda salah orang. Omong kosong. Buka mata lebar-lebar dan lihat siapa dia sebenarnya. Tuan sejak berpisah di Kabupaten Aman Pei akhirnya bertemu lagi dengan Tuan. Apa? Ternyata kalian adalah kenalan lama. Jenderal Pei, cepat bangun. Lihat, kalian berdua sekarang memakai baju besi berat berwibawa. Sepertinya kalian sudah di jalan yang benar. Hari itu, aku Pei terpengaruh oleh ajaran Tuan setelah mengatur istriku Wan Er lalu membawa saudara-saudara turun gunung dan mendaftar tentara. Sekarang perang di perbatasan sering terjadi, aku Pei bangkit membunuh musuh dan menjadi seorang panglima pertahanan. Prajurit, bawa anjing ini seret ke ruang penyiksaan. Buka mulutnya, lihat yang direncanakan oleh kerajaan Liao. Konspirasi apa? Harimau perkasa. Siap. Sampaikan perintahku, kumpulkan lumut di seluruh kota rebus ramuan semalam suntuk kepada prajurit dan kepada rakyat kota bagikan. Selagi masih ada hutan hijau, kita tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Saya pamit. Siapa? Sekarang di Dacian, tabib terhebat sudah mati di bawah pedangku. Besok di istana, aku akan memaksa Kaisar Muda turun tahta saat itu juga. Kakak, kabar baik. Tabib Ye, kakak, kabar baik. Wabah sudah sepenuhnya terkendali. Hahaha. Jenderal, mata-mata sudah mengaku. Mata-mata menyebabkan wabah bersama rombongan Liao bekerja sama dari dalam dan luar. Menunggu putra mahkota Liao di jamuan sambutan meminum obat pura-pura mati, menuduh Baginda, lalu menyerang Dacian sekaligus. Beraninya kau? Ini masalah besar. Mohon, Jenderal Pei, pinjamkan kuda cepat. Aku akan bergegas malam ini ke ibu kota untuk menyelamatkan Kaisar Dacian. Waktu yang disepakati telah tiba di mana Jiang Lin. Inikah reputasi Dacian? Jenderal Tuoba, jangan bicara sembarangan. Aku sudah mengirim orang untuk mendesaknya.
Yang mulia, ada masalah. Aku diperintahkan untuk mencari kepala rumah sakit Jiang hasilnya. Di kolam taman belakang, aku menemukan mayat kepala rumah sakit Jiang. Apa? Kepala rumah sakit Jiang meninggal? Tepat pada saat ini, pasti ada yang tidak beres. Orang yang hidup bagaimana bisa tiba-tiba mati di kolam? Anak muda tua, Bah. Apakah kau yang mengatur ini? Orang tua. Kau punya bukti? Hahaha, istana Dacian penjagaan ketat. Aku, pejabat asing. Bagaimana mungkin bisa bertindak? Menurutku, gagal menyelamatkan pangeran kami. Bunuh diri karena takut dihukum. Kaisar Dacian. Jiang Lin sudah mati. Apakah masih ada yang bisa mengobati? Pergi lihatkan untukku. Putra Mahkota Liao ada apa sebenarnya? Baginda, putra mahkota Liao Denyut Nadi hilang. Napas berhenti, telah wafat. Dacian membunuh putraku. Ini adalah dendam berdarah. Pasukan berkuda Liao sekarang sudah sampai di perbatasan. Jika tidak ingin terjadi pertumpahan darah, serahkan Dacian sekarang, segel kekaisaran dan turun takhta. Demi meredakan kemarahan Liao. Aku yang menangani. Guru Anda datang. Sepertinya, Kekaisaran Dagan benar-benar tidak punya orang, sampai harus mencari orang dusun untuk mengulur waktu. Pangeran sudah mati. Masa bisa menghidupkan orang mati? Hah? Orang mati tentu tidak bisa hidup kembali. Tapi kalau orang hidup pura-pura mati, bisa saja berbeda. Enyah kau rakyat jelata. Tidak pantas mengobati putra mahkota Liao. Siapa bilang dia rakyat jelata? Ye Changqing adalah guruku, adalah guru negara Dagan. Siapa bilang dia rakyat jelata? Ye Changqing adalah guruku, dia adalah guru besar kerajaan Dakian. Ada apa? Jenderal Tuoba, apa kau takut membiarkan guru besar Liao menyembuhkan? Bermain tipu daya. Baginda, orang ini tidak keracunan. Dia minum obat pura-pura mati. Trik murahan seperti ini berani diperlihatkan di depan Dakian, mencari perhatian. Cukup 3 tusukan jarum, dia akan segera hidup kembali. Berani sekali. Berani memfitnah putra mahkota Liao? Lindungi guruku. Ini mayat hidup. Putra mahkota Liao tidak mati sama sekali. Kalian pencuri berteriak maling. Bahkan jika kau tahu, apa yang bisa kau lakukan? Hari ini kalian semua tetap akan menjadi mangsaku. Kaisar cilik. Prajurit Liao kita sudah menjadi pedagang bersembunyi di ibu kota selama berhari-hari. Sekarang sudah diam-diam memblokir istana. Tinggal menunggu putra mahkota satu perintah. Pasukan rahasia Liao, dengarkan perintah. Untukku sang putra mahkota serbu ke aula. Banjiri istana dengan darah. Yang mengikutiku akan makmur. Yang melawanku akan binasa. Bunuh! Kau dengar? Bunuh!
Inilah prajurit Liao menginjak-injak dakianmu langkah kaki di gerbang negara. Masuklah prajurit-prajuritku. Masuk dan terima hadiah. Saya, Jenderal, terlambat menyelamatkan Baginda, mohon ampun Baginda. Putra mahkota Liao menggunakan dirinya sebagai umpan ambisi mereka, tidak berhenti hanya di istana. Di dalam istana khawatir sudah ada pasukan mereka yang bersembunyi. 9 gerbang istana dijaga ketat. Jika pasukan besar masuk kota dengan pakaian Liao, pasti akan terdeteksi oleh penjaga. Mereka pasti sudah berdandan sebagai pedagang, memanfaatkan mobilitas pedagang menyusup ke istana. Tepat sekali, mohon Jenderal segera kumpulkan pasukan elit bersama Changqing pergi diam-diam ke istana. Changqing pergi dulu ke aula istana untuk mengobati Ye Luqi, menarik perhatian utusan Liao, dan mata-mata Jenderal manfaatkan kesempatan ini. Tangkap semua pasukan rahasia Liao yang bersembunyi di istana sekaligus. Yang mulia, mata-mata yang bersembunyi di ibu kota, 3.000 orang Liao itu sudah semuanya tewas. Hahaha, bagus. Benar-benar menangkap kura-kura dalam tempayan. Tidak salah aku memilihmu sebagai jenderal. Tidak mungkin. Pasukan rahasia Liao bersembunyi sangat dalam. Bagaimana kau bisa tahu sebelumnya tentang rencanaku? Lagi-lagi kau yang membuat masalah. Kau menangkap pasukan rahasia, lalu apa? Di perbatasan Dakian, wabah sudah merebak. Dalam beberapa hari akan menyebar ke seluruh wilayah. Wabah apa? Begitu wabah meletus, mayat bergelimpangan di mana-mana. Kamu yang keji dan gila, dasar binatang, sampai menggunakan cara yang keji menghancurkan fondasi Kekaisaran Qian. Haha, semuanya kambing berkaki 2. Mati pun tak ada ruginya. Haha, nanti. Kekuatan Kekaisaran Qian pasti melemah. Kekaisaran Liao tetap bisa menerobos masuk. Pada akhirnya, dunia ini adalah milik Kekaisaran Liao. Rencana jahatmu sudah kugagalkan sepenuhnya. Baginda, wabah di kota perbatasan sudah oleh tabib Ye diberantas sepenuhnya. Tidak akan menyebar sedikit pun. Syukurlah ada guru yang bijak, pasti bisa melindungi Kekaisaran Qian. Tanah air tetap aman. Hahaha. Tidak mungkin. Aku pangeran ternyata kalah. Paduka, berdirilah. Prajurit Kekaisaran Liao tidak akan pernah bersujud pada Kaisar Qian. Kekaisaran Liao yang serakah sampai mengatasnamakan utusan menyerang Kekaisaran Qian dari belakang. Apakah kau pikir pedang Kekaisaran Qin tidak tajam? Pengawal, seret mereka keluar dan eksekusi di tempat. Berhenti dalam perang antara dua negara, utusan tidak dibunuh. Kalian tidak boleh membunuhku. Kalian tidak boleh membunuhku. Prajurit Liao lebih baik mati dalam pertempuran daripada hidup dengan malu. Baginda, aku mengaku kalah. Kerajaan Liao bersedia tunduk dan menjadi pengikut. Asal kau ampuni nyawaku. Kerajaan Liao bersedia menjadi negara upeti Kerajaan Qian. Setiap tahun akan memberikan upeti. 100.000 ekor sapi dan domba. 100.000 ekor kuda darah. Setiap tahun menyatakan tunduk. Setiap tahun memberikan upeti. Tidak akan pernah ingkar. Baginda, apa yang kau lakukan? Kau adalah elang kerajaan Liao. Kenapa kau memohon belas kasihan kepada Kerajaan Qian? Baginda, jika tanpa mengerahkan satu prajurit pun, kita bisa membuat kerajaan Liao tunduk dan menjadi pengikut. Syarat ini bisa dipertimbangkan. Baginda, mereka yang berbeda suku pasti punya niat lain. Hari ini demi hidup ia berlutut, besok ia bisa mengingkari perjanjian. Membiarkannya hidup pasti jadi bencana. Guru, kata-katamu benar. Hei, bawa dia keluar. Tidak, Baginda, ampun. Aku rela menyerahkan kota-kota. Baginda, ampunilah. Dasar pengecut.
kau tidak layak menjadi pangeran kerajaan Liao. Hahaha. Hidup kerajaan Liao! Bawa kedua mayat ini dalam keadaan utuh kembali ke kerajaan Liao. Katakan pada Raja Liao. Siapapun yang menyerang kerajaan Qin, meski jauh pasti akan dihukum. Hidup Baginda. Semoga Baginda panjang umur. Baginda, kekuatan ilahi turun dari langit tanpa pertumpahan darah telah menghancurkan konspirasi. Dalio memperkuat kejayaan Dacian Baginda bijaksana. Baginda bijaksana. Berdirilah. Jika bukan karena guru yang membalikan keadaan hari ini Dacian sudah menjadi neraka, sampaikan titahku angkat Ye Changqing. Sebagai dokter suci pelindung negara, berikan jubah naga ungu emas tingkat 1. Kasih sayang Baginda Changqing terima dengan hati, tapi Changqing hanyalah seorang tabib biasa. Tidak pantas menerimanya. Dokter Ye Kau, selamatkan Dacian, nyawa puluhan juta rakyat gelar ini pantas untukmu. Dokter mementingkan keadilan dunia adalah berkah bagi Dacian, mohon dokter terima gelar. Mohon dokter terima gelar. Baginda dan semua kebaikan para pembesar, jika Changqing menolak lagi berarti tidak tahu terima kasih. Guru, akhirnya Anda setuju. Namun Changqing berkelana berhari-hari. Penampilan ini benar-benar menghina martabat istana. Changqing mohon sebelum menerima gelar mandi dan berganti pakaian dulu. Orang, kemari antar guru ke kolam mandi-mandi dan berganti pakaian. Baginda, ada masalah Dokter Suci meninggalkan surat lalu menghilang. Guru kita pergi kemana selanjutnya? Luasnya dunia dimanapun bisa jadi rumah. Di mana rakyat berada. Disitulah kita pergi. Tamat.